Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Iwayan Wirage dalam pelajaran ilmu ukur tanah dengan topik hari ini adalah menghitung data hasil pengukuran melintang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya melakukan pengukuran melintang di setiap titik yang kita ukur memanjang, yaitu pada titik A besar, titik 1, titik 2, titik 3, dan titik B. Kita sudah punya datanya 5 data pengukuran melintang. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana menghitung beda tinggi dan elevasi titik-titik melintang di sekitar titik utama. Nah, coba kita lihat sebelum ke data pengukuran melintang, kita masih ingat ya, punya data hasil pengukuran memanjang, dan kalian punya data masing-masing seperti data saya ini. Kalau data saya ini elevasi A adalah 100, kemudian elevasi 1 adalah 100,202, elevasi 2 adalah 100,4795, dan seterusnya. Nah, yang pasti punya kalian ini mulainya berbeda tergantung dari nomor urut absen kalian masing-masing ya. Ya, saya hanya mengingatkan kembali, dan ini akan kita pakai datanya. Data yang kalian sudah hitung dan bahkan sudah gambar potongan memanjangnya akan kita pakai lagi elevasinya ini. Karena kita menghitung pada titik A, maka akan kita pakai acuan pada titik A besar ini nanti. Ya, selanjutnya kita punya data hasil pengukuran melintang pada 5 titik utama, yaitu titik A. Ini datanya, ini titik A, data hasil pengukuran melintang titik A. Kemudian ini adalah data hasil pengukuran di titik 1. Ini adalah data pengukuran hasil pengukuran di titik 2. Ini adalah hasil pengukuran di titik 3, dan ini adalah hasil pengukuran di titik B. Nah, berikutnya mari kita lihat bagaimana kita akan menghitung data-data hasil pengukuran melintang kita ini. Saya akan kasih contoh satu, yaitu titik pengukuran melintang di titik A saja ya. Nanti kalian hitung untuk di titik yang lain sesuai dengan elevasinya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah memindahkan elevasi titik utama itu ke elevasi pada data potongan melintang. Ini adalah data hasil pengukuran melintang di titik A. Elevasi titik A kita dapatkan dari potongan memanjang ya. Kalau saya dulu potongan memanjangnya elevasi titik A nya 100, maka ini kalian salin ke elevasi titik A di potongan melintang 100. Jadi salin punya kalian masing-masing nanti ya. Kemudian ini adalah data hasil pengukuran melintang di titik 1. Jadi data elevasi untuk titik 1, ini titik 1 ya, diambil dari potongan memanjang. Ini titik satunya adalah 100,202. Salin bawa ke sini. Demikian juga dengan titik 2. Salinlah elevasi titik 2 pada potongan memanjang ini ke potongan melintang ini. Ya. Demikian selanjutnya untuk potongan melintang di titik 3 dan titik B, sama ceritanya. Nah, kita lanjutkan. Sebelum melanjutkan menghitung, ada baiknya kalian ketahui dulu, karena pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya lupa menyampaikan bahwa kegunaan dari bacaan benang atas dan benang bawah ini adalah salah satunya adalah untuk melakukan koreksi apakah bacaan kita benar di lapangan atau tidak gitu ya. Jadi rumusnya adalah kalau kalian jumlahkan antara benang atas dengan benang bawah kemudian dibagi 2, itu haruslah sama dengan benang tengah. Kalau hasilnya sedikit melenceng, kalian harus sesuaikan dengan menggunakan kalkulator. Tetapi kalau hasilnya berbeda jauh, benang atas benang bawah dibagi 2 tidak sama dengan benang tengah atau jauh sekali selisihnya, maka kalian harus baca ulang. Benang tengahnya dibaca ulang atau benang atasnya dibaca ulang atau benang bawahnya, sehingga hasilnya ini mendekati rumus ini. Tapi pada tabel ini tidak perlu kalian koreksi karena ini adalah sudah hasil hitung-hitungan Excel, contohnya saya buat di Excel ya. Nah, selanjutnya kita mengukur jarak ya, jarak antara titik berdiri alat dengan rambu. Itu rumusnya adalah, sekali lagi, jarak antara alat dengan rambu ukur itu adalah benang atas dikurangi benang bawah kali 100.
Ya, misalnya jarak antara titik alat berdiri di titik A. Ya, masih ingat lagi dengan cerita slide sebelumnya, alat kita taruh di titik A, kemudian bidik rambu di titik A kecil. Alat ada di titik A, rambu ada di A kecil, maka jarak antara alat dengan rambu adalah rumusnya benang atas dikurangi benang bawah kali 100, itu adalah jarak antara alat dengan rambu ukur. Ya. Jadi rumusnya adalah benang atas, jarak adalah benang atas dikurangi benang bawah kalikan 100. 100 itulah jaraknya sama dengan jarak antara rambu dengan alat dengan rambu. Misalnya yang kedua adalah jarak antara alat ada di A dengan titik B kecil, itu adalah benang atas dikurangi benang bawah dikalikan 100 adalah 25 meter. Nah, ini satuannya meter ya. Demikian juga jarak antara A besar dengan C kecil, itu adalah benang atas dikurangi benang bawah kali 100 adalah 31 meter, dan seterusnya sampai ke bawah. Nanti kalian isi tabel masing-masing seperti ini ya. Bisa disalin apa yang saya tulis juga. Nah, selanjutnya untuk titik yang lain, titik 1, titik 2, titik 3, dan titik B, kalian kerjakan dengan cara yang sama ya. Nah, kita sudah mendapatkan jarak. Sekarang kita mencari beda tinggi. Karena alatnya kita taruh di titik yang kita cari beda tingginya, maka rumusnya adalah beda tinggi adalah tinggi alat dikurangi benang tengah, bacaan benang tengah. Nah, sekarang kita lihat beda tinggi antara A besar dengan A kecil, itu ya, A besar dengan A kecil, itu adalah tinggi alat dikurangi bacaan benang tengah, itu beda tingginya adalah 0,59. Sudah. Beda tinggi antara tempat alat A dengan tempat rambu A kecil adalah tinggi alat dikurangi dengan bacaan benang tengah, itu adalah beda tingginya antara tempat berdiri alat dengan tempat rambu. Kemudian yang kedua, beda tinggi antara tempat berdiri alat A dengan tempat rambu B kecil, itu adalah tinggi alat dikurangi bacaan benang tengah 0,48 sama dengan 0,78. Nah, saya kasih contoh yang ketiga. Beda tinggi antara tempat berdiri alat di A dengan titik tempat rambu C, itu adalah tinggi alat 1,25 dikurangi dengan bacaan rambu 1,39, itu adalah hasilnya minus 0,14. Ya. Nah, plus minus ini harus kalian lanjutkan dalam perhitungan nanti. Apa artinya plus minus ini nanti akan kalian lihat pada gambar. Pada saat kita menggambar, kita akan tahu apakah ini naik atau turun. Ya. Nah, demikian contoh untuk menghitung beda tinggi antara tempat berdiri alat dengan tempat rambu. Selanjutnya kita akan lanjutkan menghitung elevasi. Elevasi titik A kita sudah tahu tadi ya. Sesuai dengan potongan panjang, elevasinya 100. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Elevasi titik A tadi adalah 100. Nah, kalau kita tahu beda tinggi antara titik A besar dengan titik A kecil adalah 0,59, maka elevasi A kecil adalah elevasi titik A besar ditambah dengan beda tinggi, itu adalah elevasi titik A kecil. Ingat tanda panahnya ya. 100 ditambah beda tinggi sama dengan 100 ditambah beda tingginya 0,59, itu sama dengan 100,59. Sudah? Nah, sekarang beda tinggi antara tempat berdiri alat 100 dengan titik B kecil, elevasinya adalah saya ulang ya. Elevasi titik A kecil adalah elevasi titik A ditambah beda tinggi. Itu rumusnya ya. Elevasi A kecil adalah elevasi A besar ditambah beda tingginya, itu adalah elevasi titik A kecil. Dilihat tanda panahnya yang biru ini. Kemudian elevasi B kecil adalah elevasi A besar, tetap A besar jadi satuan ya,
ditambah beda tingginya 0,78 itu sama dengan 100,78. Sudah. Sekarang elevasi C kecil ya, tetap acuannya adalah elevasi A besar ya, ditambah dengan beda tinggi minus 0,14, jadi 100 ditambah minus 0,14 sama 99,87. Jadi elevasi titik C kecil lebih rendah dari elevasi A besar. Kemudian selanjutnya elevasi D kecil itu adalah tetap acuannya adalah elevasi A besar ditambah minus 0,13. Elevasi A besar ditambah minus 0,13 adalah 99,87. Jadi acuannya tetap di titik A ya, lihat tanda panahnya. Elevasi E kecil adalah elevasi A besar 100 ditambah minus 1,3 sama 98,70 dan seterusnya. Ya, sekira dipahami, ini lihat panah-panahnya berbeda sedikit dengan perhitungan memanjang ya, karena acuan kita adalah elevasi titik A di mana elevasi utama, karena di mana alat kita berdiri di sana gitu. Sudah, saya kira dipahami. Nanti untuk tabel-tabel yang lain kan kita punya tabel 5 itu ya. Ini contohnya cuma satu, nanti silahkan dikerjakan sendiri. Titik 1, titik 2, titik 3 dan titik B. Ini contohnya adalah untuk titik A saja. Nah, ada 5. Ini untuk versi elevasi punya saya. Jadi kita punya 5 data. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah menghitung punya kalian masing-masing tergantung elevasi titik utamanya ini. Titik A besar berapa? Kan sudah kalian salin tadi ya. Titik 1 berapa, sehingga kalian ukur, hitung elevasinya, menghitung jaraknya dulu, menghitung beda tingginya dulu, dan menghitung elevasinya sesuai dengan elevasi titik utama. Demikian juga titik 2 sama. Dan ini adalah hasil hitungan saya. Saya kasih kerjaan sesuai dengan data elevasi awal kalian masing-masing. Silahkan dikerjakan dan bisa dikumpul pada pertemuan berikutnya seperti tugas-tugas sebelumnya. Nah, kalau misalnya sebelum pertemuan berikutnya kalian sudah selesai mengerjakan hari ini, misalnya selesai, silahkan diupload di grup. Ingat, dikasih identitas atau narasi, nomor absen, dan nama mahasiswa ya.